seorang Anies dibutuhkan di negara-negara yang memang institutionally sudah established, secara sosial sudah berkembang, sumber daya manusianya. Kita butuhkan gitu. Indonesia didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Titik. Kata mayoritas, kata minoritas tidak ada di dalam seluruh perdebatan pendiri bangsa ini. Tidak ada. Tidak ada. Coba cek. Tidak ada. Yang ada adalah kalau Anda menginginkan seorang Anies menjadi Perdana Menteri di Swedia, di Finlandia, atau di Singapura lah yang paling dekat. It's okay. Keren. By the way, kenapa enggak op yang intelektualis? Bukan soal Aniesnya ya, saya tanya intelektualisnya. Bangsa kita ini memang belum berkembang secara edukatif. Belum. Kalau Anda menginginkan seorang Anies menjadi Perdana Menteri di Swedia, di Finlandia, atau di Singapura lah yang paling dekat. It's okay. Keren. Atau menjadi apalah. Itu menurut aku oke. Seorang Anies dibutuhkan di negara-negara yang memang institutionally sudah established, secara sosial sudah berkembang, sumber daya manusianya. Kita butuhkan gitu. Indonesia didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. Titik. Kata mayoritas, kata minoritas tidak ada di dalam seluruh perdebatan pendiri bangsa ini. Tidak ada. Tidak ada. Coba cek. Tidak ada. Yang ada adalah golongan. Apa bedanya kata minoritas, mayoritas, dan golongan? Exactly. Golongan mencerminkan varians. Varians itu variasi apa? Varians. Kalau minoritas dan mayoritas menggambarkan magnitude. Mulai kapan? Sejak kita banyak belajar ilmu sosial di Barat, terutama Amerika, yang pulang kemudian membawa banyak diksi minoritas, mayoritas. Kenapa? Karena di sana ada praktek slavery, ada praktek diskriminasi, sehingga diksi itu terjadi. Nah, saya melihat penting sekali bagi kita untuk melindungi, memikirkan siapa saja. Kan ini tadi kalimat saya, Republik Indonesia tidak didirikan untuk melindungi minoritas, tidak didirikan untuk melindungi mayoritas, didirikan untuk melindungi setiap anak bangsa. It doesn't matter the size. Nah, itu menurut saya itu mindset tuh yang harus ada. Kenapa? Karena kalau mindsetnya nggak begitu, nanti kita selalu ngukurnya magnitude. Akhirnya, kalau pakai magnitude, kalau kecil nggak diperhatiin, kalau gede diperhatikan. Tapi kalau antar golongan, enggak. Coba Anda lihat. Perhatikan catatan. Perdebatan menuju penyusunan Undang-Undang Dasar. Itu perdebatan ramai itu, nggak ada kata minoritas. Adanya golongan. Ketika perdebatan konstitusi, semua juga. Saya sampai di sana saya perhatikan, ini pendiri Republik ini visioner ya gitu. Gimana mereka memilih diksi yang menggambarkan sebuah terobosan berpikir. Kenapa? Karena Indonesia to begin with adalah sebuah negeri multi minorities. Pertanyaan, multi minorities kita ini, begitu banyak minoritas di kita. Sulit sekali kita akan ketemu sekedar simple majority. Begitu pakai etnis, simple minority. Begitu pakai agama, ada mayoritas, ada minoritas. Begitu pakai bahasa, semuanya multiple minorities. Tapi ketika kita pakai istilah golongan, maka di situ tidak memasukkan unsur ukuran. Itu satu. Lalu yang kedua, pertanyaan Kevin ini, gimana itu bisa tersambungkan tanpa ada sekat, bisa berinteraksi? Jadi latar belakang, identitas, masa lalu itu given. Negara kita menyebutnya Pancasila, lambangnya apa? Garuda Pancasila. Di dalam Garuda Pancasila itu ada satu kalimat ya. Di bawahnya apa tulisannya? Oke, apa kata terpenting dari itu? Itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan, apa kata terpenting dari itu? Ika. Apa artinya Ika? Satu. Ika artinya apa? Ini pada gak yakin semua. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau udah nggak usah, paling penting maknanya apa sih? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ya, kata terpentingnya kalau menurut hemat kami, tunggal. Ika itu artinya
iku, kui. Dia menunjuk pada kata tunggal. Beragam, satu itu. Karena yang satunya itu tunggal, bukan ika. Ika itu dari bahasa Sanskerta. Yang bahasa Jawa sekarang bilangnya iki, kui, iku. Jadi beragam, satu itu, satu. Kenapa saya katakan penting untuk saya sebelum jawab langsung soal ini? Yang unik dari Indonesia itu bukan binekanya. Jadi kalau ada yang mengatakan Indonesia ini hebat karena binekanya, no. Anda cek aja. 10 negara paling bineka di dunia. Indonesia tidak masuk di dalam top 10. Nggak masuk. Coba, Anda Google, list 10 most diverse nation in the world. Indonesia nggak masuk top 10. Luar biasa. Bayangkan sebuah bangsa besar yang berdiri di persimpangan jalan. Bangsa dengan ratusan juta penduduk, dengan keberagaman yang luar biasa. Dengan tantangan yang kompleks, namun juga dengan potensi yang tak terbatas. Di tengah dinamika itu selalu muncul pertanyaan yang sama. Siapa yang layak memimpin? Siapa yang bukan hanya mampu mengelola, tetapi juga mampu menginspirasi? Dalam konteks itu, nama Anies Baswedan seringkali menjadi bagian dari perbincangan. Bagi sebagian orang, ia bukan sekedar figur politik, tetapi simbol harapan akan kepemimpinan yang cerdas, komunikatif, dan berorientasi pada masa depan. Anies dikenal sebagai sosok yang memiliki latar belakang intelektual yang kuat. Ia bukan hanya berbicara tentang perubahan, tetapi juga memahami konsep-konsep besar di baliknya. Pendidikan bukan sekedar sektor baginya, melainkan pondasi utama dalam membangun peradaban. Pengalamannya sebagai Menteri Pendidikan menunjukkan bahwa ia memiliki perhatian serius terhadap kualitas sumber daya manusia, sesuatu yang sangat krusial untuk masa depan bangsa. Namun, kepemimpinan tidak cukup hanya dengan gagasan. Kepemimpinan diuji dalam praktik. Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menghadapi kota dengan kompleksitas luar biasa, kemacetan, banjir, ketimpangan sosial, hingga tekanan politik yang tinggi. Dalam situasi tersebut, ia berusaha menghadirkan pendekatan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga humanis. Salah satu hal yang sering disorot adalah kemampuannya dalam berkomunikasi. Di era di mana persepsi publik sangat menentukan, kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, tenang, dan meyakinkan menjadi kekuatan tersendiri. Anies memiliki gaya komunikasi yang tidak konfrontatif, tetapi tetap tegas. Ia mampu berbicara kepada berbagai kalangan, dari akademisi hingga masyarakat akar rumput, dengan bahasa yang bisa dipahami. Lebih dari itu, kepemimpinan juga tentang kemampuan merangkul. Indonesia bukan negara yang homogen. Perbedaan adalah pernyataan atau kenyataan sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, pemimpin dituntut untuk menjadi jembatan, bukan sekat. Banyak yang melihat bahwa Anies memiliki potensi untuk memainkan peran tersebut, menyatukan, bukan memecah. Namun, tentu saja tidak ada pemimpin yang tanpa kritik. Dalam perjalanan karirnya, Anies juga menghadapi berbagai penilaian, baik yang mendukung maupun yang mempertanyakan. Ada yang menilai kebijakannya belum sepenuhnya optimal. Ada pula yang mengkritik pendekatan politiknya. Dan itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi. Justru disitulah letak pentingnya kedewasaan berbangsa. Menilai seorang pemimpin tidak cukup dari satu sisi saja. Kita perlu melihat secara utuh kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya. Lalu bagaimana dengan gagasan bahwa Anies layak menjadi pemimpin dunia? Ini tentu sebuah pernyataan yang besar. Menjadi pemimpin dunia bukan hanya soal kapasitas domestik, tetapi juga pengaruh global, jaringan internasional, serta kemampuan membawa gagasan yang relevan bagi peradaban manusia secara luas. Namun bukan berarti hal itu mustahil. Dunia saat ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat secara ekonomi atau militer, tetapi juga memiliki visi kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Jika seorang pemimpin dari Indonesia mampu membawa nilai-nilai tersebut ke panggung global, maka ia berpotensi menjadi suara penting dunia. Dan dalam konteks ini, sebagian orang melihat bahwa Anies memiliki bekal awal dari pendidikan, pengalaman internasional, hingga kemampuan komunikasi global. Tetapi pada akhirnya, pertanyaan tentang kelayakan bukanlah sesuatu yang bisa dijawab secara sepihak. Ini adalah ruang diskusi, ruang refleksi, dan ruang pilihan bagi masyarakat. Yang lebih penting adalah bagaimana kita sebagai warga negara mampu menilai dengan jernih, tidak hanya terbawa emosi,
tidak hanya berdasarkan popularitas, tetapi berdasarkan rekam jejak, gagasan, dan integritas. Karena masa depan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras bersuara, tetapi oleh siapa yang paling mampu bekerja dengan visi yang jelas, hati yang bersih, dan komitmen yang kuat. Maka ketika kita berbicara tentang sosok seperti Anies Baswedan, sebenarnya kita juga sedang berbicara tentang harapan. Harapan akan Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan lebih bermartabat di mata dunia. Dan pada akhirnya, pilihan ada di tangan rakyat. Demokrasi memberikan ruang bagi setiap suara untuk menentukan arah bangsa. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang layak, tetapi juga masa depan seperti apa yang ingin kita wujudkan bersama. Harapan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan sebuah bangsa. Dan hari ini, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, harapan itu kembali tumbuh di hati sebagian masyarakat. Nama Anies Baswedan kembali disebut-sebut sebagai sosok yang diharapkan bisa memimpin Indonesia pada tahun 2029. Bagi para pendukungnya, harapan ini bukan muncul tanpa alasan. Mereka melihat rekam jejak, cara berpikir, dan gaya kepemimpinan yang dinilai mampu membawa perubahan. Sebagian rakyat merindukan pemimpin yang tidak hanya bekerja, tetapi juga mampu menyampaikan visi dengan jelas. Pemimpin yang bisa menjelaskan arah bangsa, bukan sekedar menjalankan rutinitas kekuasaan. Dalam hal ini, Anies Baswedan sering dianggap memiliki keunggulan, kemampuan merangkai gagasan menjadi narasi besar tentang masa depan. Yang jelas, harapan rakyat adalah energi besar. Ia bisa mendorong perubahan, menggerakkan partisipasi, dan menentukan arah bangsa. Tetapi harapan juga perlu diiringi dengan penilaian yang rasional dan kritis, agar pilihan yang diambil benar-benar membawa kebaikan bersama. Maka ketika sebagian rakyat berharap Anies menjadi presiden di 2029, itu adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, sebuah ekspresi keinginan akan masa depan yang dianggap lebih baik. Pada akhirnya, bukan hanya soal siapa yang diharapkan, tetapi siapa yang mampu membuktikan sebagai pemimpin terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia.